Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hidayah Teknik. Hari ini kita ingin apa ini Mas? Gacun ya? Iya, Apa sih? memasang TV yang regulatornya meledak. Ini kita apa sih gacun itu Mas? Gacun itu semacam alat untuk apa ya? Mengcrack, untuk ngakali sebuah rangkaian elektronika. Kalau kita cari spare partnya tidak ada di pasaran, kita andalannya teknisi memakai gacun. Nah, gacun itu kerusakannya dia apa sih? Regulator. Ketika regulator Regulator. itu terbakar atau meledak atau tidak mengeluarkan tegangan, kita pasang gacun. Untuk televisi LCD LED disarankan memakai gacun 5 kabel. Wujudnya kayak apa sih Mas? Nah, itu. Oh ini ini namanya Gacun. Gacun 5 kabel dengan STR. gacun 5 kabel. Tapi di sininya aslinya ada nggak sih? Aslinya. Aslinya sebenarnya ada, tapi karena namanya ya apa ya, politik dagang ya, jadi kadang tidak dijual bebas di pasaran, kita kesulitan untuk mencari komponen SMD-nya. Maka kita teknisi juga diburu oleh konsumen untuk segera jadi. Ya itulah solusinya, kita membeli gacun. Jadi ini anu ya, nggak sama gitu ya? Enggak, beda. Beda versi, cuman kita bagaimana caranya biar Lebih jalan cepat gitu ya. ya, biar lebih cepat dan konsumennya puas. Berarti ini nanti kabelnya beda-beda tempatnya atau gimana? Iya, nanti ada warna kabelnya, itu ada isyarat apa ya, kodenya untuk dipasang ke pin mana. Nah, VCC 300 volt, ground, terus drain. Jadi ini nggak sama ijo-ijo, kuning-kuning, putih-putih. Beda. Itu ada tujuannya sendiri-sendiri. Jadi beda kawan-kawan. Mari kita lihat cara pasangnya. Ya, sebelum memasang gacun kita perhatikan ya, saya agak kelupaan tadi. Komponen MOSFET atau STR di sini dilepas dulu. Nah, sama IC OB, IC ini di sini kecil ini, kaki 6 ini di sini. Itu namanya IC PWM yang membuat pulsa detak-detak nadi di sini untuk buka tutup jalur di sini. Membuat frekuensi dilepas kalian agar tidak mempengaruhi kinerja gacunnya sendiri. Ya, ini adalah skema pemasangan gacun 5 kabel. Teman-teman nanti bisa searching di Google, nanti ada skemanya pemasangan gacun 5 kabel. Lebih dianjurkan memakai gacun 5 kabel daripada gacun 3 kabel. Karena gacun 5 kabel ini tegangan ketika TV-nya standby, tegangan outputnya juga akan ikut turun, ikut standby. Beda sama gacun 3 kabel, dia ketika tegangannya di standby kan tegangannya masih tetap up, tetap tinggi. Dan ini tanpa kita memutar trim pot, tegangannya sudah langsung pas sesuai dengan output yang dibutuhkan. Oh, jadi sudah terukur ya? Iya, sudah disesuaikan Nggak sama perlu TV. manual lagi. Iya, dan lebih aman. Gitu. Iya. Oke. Mari kita lihat cara pemasangannya. Katalisator kuning drain. Oke. Kuning ini masuk ke lubang apa ya, Mas? Drain. Drain itu yang mana ya? Drain ini ya kaki tengah MOSFET. Bentar mana? Ya, di zoom ya. Mas. Ini ada tulisannya GDS. GDS. Berarti yang tengah ya? Gate Drain Source. Berarti itu yang tengah itu yang tengah, kuning. Karena kuning. Oke, kita pasang. Kuning drain. Kuning ya, tengah. Tanganku malah satu angel nyopir banget. Apane dhuwur. Cari celah yang enak. Oke.
kita solder di jalur Tengah. drain. Ya, drain. Ois. Yang tengah. Oke. Selanjutnya kabel hitam atau merah muda ke ground 300 volt. Langsung ke elko-nya. Hitam atau merah muda. Hitam. Ini merah ya, bukan merah muda ya. Hitam. Ya, ini ya Hitam ke ground ground 300 volt elko ya. ground Ini elko. elko 47 mikro 450 volt. Kadang tulisannya juga 400 volt atau 500 volt, tergantung. Ground itu yang ada putih-putihnya Ya, itu ada ya. garis-garisnya ini. Nah, ya. itu jangan sampai keliru sobat. Nanti bisa meledak. bisa mabluk gitu. Silahkan tonton video ini sampai selesai biar Anda bisa mengikuti cara-cara servis TV dan yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi kita ini ya, kita solder di bagian sini. Oke, yang hitam. Oke, selanjutnya warna apa lagi? Selanjutnya kabel merah. Kabel merah ya, kabel merah. Kabel merah harus VCC feedback dari trafo sekunder ini. Feedback untuk catu dayanya. Itu biasanya terletak di sejajar dengan trafo ini primer. Nah, Primer. ini jalur-jalur ini jalur primer ya, sobat. Ini adalah jalur primer. Nah, antara ini dua ini. Nah, ini kan ada satu jalur yang terhubung ke ground. Nah, berarti kabel yang satunya kita itu sekunder. Itu feedback untuk catu daya. Ya, feedback catu daya untuk gacunnya. Kalau TV LCD LED pasti itu ada. Nah, itu setelah dioda. Nah, ini kan jalurnya nih ke sini nih ground. Berarti kita melihat kaki yang satunya pojok. Ternyata kaki satunya itu ada resistor fuse untuk resistor pengaman ya di sini. Jadi kita pasang di kaki ini anoda, katoda. Pasang di katoda. Ya, katoda. Katoda itu yang ada garisnya, ada yang garisnya. Yang ada garisnya. Ini. Ya, ada garisnya. Kita Yang pasang ada di sini. Merah ya. Merah. Kalau kebalik ya Hamsong. Jangan lupa jalurnya tadi, terus dapatnya dioda dan di diodanya dipasang di katodanya. Jangan sampai keliru. Gitu. Oke. Selanjutnya kabel putih. Nah, kabel putih. Kabel putih adalah umpan balik feedback dari IC optocoupler. Ya, ini di sini ada IC optocoupler. Oh, ternyata meledak IC optocouplernya. Oh, meledak mah. Iya, Wah, jadi harus kita harus ganti juga ini. Waduh. Kita lakukan penggantian dulu di sini. Meledak guys IC optocouplernya. Kita ganti ya guys. Wah, diganti dulu nih. Oke, setelah kita ganti apa nih? IC optocoupler. Nah, ini juga dicek apakah meletus atau tidaknya. Jika meletus, silahkan diganti juga. Yang mana sih? Ini ya, nah, 4 ini, kaki. 4 kaki. Kenapa harus diganti? Karena itu adalah IC yang untuk penstabil tegangan, untuk membaca feedback. Jika tegangan di bagian sekunder sini drop, outputnya drop, maka ini akan mengirimkan sinyal ke bagian primer sini untuk mempercepat kinerjanya agar tegangan di outputnya selalu stabil pada tegangan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Dan juga nanti akan dipasang kabel yang warna apa, Mas? Warna putih. Pasangnya di mana ya? Di IC pin 4. Ya, jadi kan IC optocoupler ada titiknya di sini. Ini adalah pin 1. Ya, teman-teman bisa lihat dari di sini. Titik itu nomor 1. Pin 1. Di sini sebelahnya pin 2. 2. Di sini pin 3. Maka di sini tidak lain adalah pin 4. Berarti dipasang di situ. Di sini. Kita tidak harus di sini. Kita lihat jalurnya dulu. Set mengarah kemana?
Ternyata berhenti di daerah sini, ya kita pasang di sini saja agar lebih pendek kabelnya. Oh, itu enggak apa-apa di situ. Enggak apa-apa. Kalau dipasang di pinnya IC-nya Enggak apa-apa, lebih baik. enggak Tapi apa-apa. karena di sini kita kabelnya kurang panjang, jadi kita ngikutin jalurnya di sini dulu, turun ternyata. Nah, di sini, di pin sini kita solder di sini nanti. Yuk kita ikutin perkembangannya. Oke. Kita pasang. Perhatikan pin 4 kita buka jalur di sini supaya pin 4 itu tidak terhubung pada komponen yang lain di sini. Daripada kita motong jalur atau mau lepaskan komponen satu-satu di sini kelamaan, lebih baik kita lepas di sini. Buka di open jalurnya. Jadi ini apa itu ya? Resistor ya itu. Iya, resistor. Nah, itu fuse 0 ohm. dibuka aja atau dibuang ya Mas? Iya, betul. Pokok intinya kabelnya itu kalau ke pin 4 langsung lebih baik. Iya. Kita pasangkan. Jadi itu nanti resistornya dibuang itu juga nggak pengaruh. Kalau ini cuma digeser aja. Geser, biar rapi. Berarti itu nanti dihubungkan ya? Iya, dihubungkan di sini. Dihubungkan pakai tenol. Ya, ini gini putih. Ya. Oke, Selanjutnya hijau. kabel hijau, tidak lain tidak bukan itu adalah di pin positif kapasitor 300 volt. Pin Yaitu positif supply positif 300 volt, yaitu di elko ini. Berarti di elko yang Besar tadi 300 volt, 450 volt. yang kaki satunya berarti ya. Iya, betul sekali. Di sini kita sambungkan di sini ya, maaf ini tangannya hanya satu pasang. Oke. Nah, begini kurang lebih. Rekan-rekan bisa lihat pemasangan gacun itu 5 kabel itu sederhana. Memang hanya sedikit kita agak berpikir itu untuk pemasangan di optocouplernya saja. Sama mencari tegangan feedback itu sisi trafo satunya, yang di sini yang pendek biasanya. Satu sejajar segaris dengan trafo primer, tapi yang bukan terhubung ke negatif. Nah, terus kita melihat umpan baliknya menuju kemana jalurnya, menuju ke dioda. Tegangan listrik mengalir dari dioda itu dari anoda ke katoda. Nah, kita pasang di sini. Itu harus di katoda ya, nggak Iya. boleh di anoda ya. Nggak boleh. Kalau di sini tegangannya masih AC. Kalau di Harus sini nanti AC. tegangannya terukur sekitar 12 sampai 18 volt tergantung tipe TV-nya tersebut, beda-beda. Siap. Tapi umumnya yang sering ditemuin itu tegangan di sini kalau diukur itu 12 sampai 15 volt saja, Mas. Oke, siap. Selanjutnya kita coba apakah Ini untuk mesin apa aja tuh, Mas? ini untuk mesin TV LCD LED 32 in, 24 in, 22 in. Kebetulan ini tipe 22 in. 22 in. Iya, 22 in. Ini segala merek ya? Ya, untuk skala merek bisa, Mas. Siap. Oke, kita coba. Kita tunggu hasilnya. Apakah Oke, ini sudah kita pasang semua. Dan kita lihat kita hasilnya. coba hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Jangan lupa doa. ya, bismillah. Yo. Ya, alhamdulillah. Kita lihat apakah layarnya gambarnya penuh normal. Alhamdulillah, tidak ada garis, tidak ada bayang. Kita coba kasih gambar, kasih antena. Ini keluhannya apa sih, Mas? Keluhannya mati total. Mati Mati total. total, MOSFET-nya meledak. Ya, setelah dicek ternyata MOSFET-nya meledak. Maklum ini teknisi jebolan dari merek sebelah, jadi ya kabelnya semrawut. Kita coba. Wih, Wow. mantap, bidayah teknik. Ya. Kok kualik ya?
Ya layarnya kebalik mas. Oh, balik ya. Ya. Oke, sip. Sip. Good. Work. Silahkan jangan lupa di subscribe, share, dan jempolnya, dan tombol lonceng di Ya. Jika teman-teman tekan di bawah ini jika ya. teman-teman menemui kendala atau pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan balas satu persatu. Oke, sekian video kali ini tentang cara memasang gacun untuk power supply LCD dan LED TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.